Musim semi 2003. Saya dan Pak Guang pergi ke selatan, buka usaha di Zhuhai, buka warung tenda. Ajie tambah 1 porsi iga bawang putihmu. 5 menit, 2 tahun, menjadi kaki 5 paling populer di daerah itu. Ajie, penyakit adikmu, kalau bulan depan tidak dioperasi terpaksa diamputasi dalam 7 hari setor uang muka operasi 10.000 yuan. Kalau tidak saya tidak bisa menyediakan tempat tidur untukmu. Tenang, Pak Liu, saya pasti mengumpulkannya. Malam ini lumayan, 2.300. Pak Guang, omset bulan ini digabung, seharusnya sudah lebih dari 60.000. Hampir. Nah, yang kita sepakati sebelumnya, kalau omset lebih dari 50.000, laba dibagi 50-50. Bulan ini, apa bukan 50-50? 2 tahun lalu saya datang dari kampung. Bapak sendiri bilang ke saya, kalau omset lebih dari 50.000, laba dibagi 50-50. Bibi saya juga duduk di samping. Apa kamu salah ingat? Saya bilang nanti lihat situasi, baru dibicarakan lagi. Kapan saya pernah bilang 50-50? 3 kata itu. Saya bilang, saya tidak salah ingat. Saya berhenti dari kerja bergaji tinggi di pabrik. Datang ke sini hanya karena perkataan Bapak itu. Saat kamu datang warung ini, omsetnya 8.000 per bulan, betul? Sekarang 60.000. Saya akui kamu berjasa. Tapi coba pikir, tenda ini siapa yang mendirikan? Biaya kios siapa yang bayar? Meja, kursi, minyak, garam, kecap, cuka, tabung gas mana ada yang bukan dari kantong saya? Kamu seorang koki datang dengan 1 panci, ingin ambil setengah. Saya bukan hanya koki. Menu saya yang perbarui. Saluran pemasok saya yang cari, satu persatu saya datangi. Pelanggan tetap itu, datang karena masakan saya. Karena kamu. Besok saya akan mencoret namamu dari papan nama ganti orang lain untuk masak. Kamu percaya? Tetap penuh. Sudah, jangan pikir yang tidak-tidak. Apa saya pernah memperlakukanmu dengan buruk? Makan di tempatku, tinggal di tempatku, setiap bulan masih memberimu uang saku 500. Di kampung, apa kamu bisa dapat fasilitas begini? Semua sudah kudengar. Bibi, 2 tahun lalu ketika Om Guang bilang bagi 5-5, kamu duduk di bangku sebelah waktu itu. Kamu ingat, kan? Ajie, Om Guang ini orangnya. Kalau bicara kadang asal bicara saja. Jangan terlalu dipikirin. Asal bicara saja. Dia memberi kamu makan dan tempat tinggal. Setiap bulan juga kasih kamu 500. Bibi, di pabrik kampung halaman saya sebulan 2.800. Saya berhenti dari pekerjaan itu, 2 tahun. Penghasilan selama 2 tahun. Lebih baik saya tetap di pabrik. Saya tidak mengincar 500-nya. Lalu kamu incar apa? Saya incar janji yang dia ucapkan padaku. Saya sudah hitung, bagi 5-5, saya kerja setengah tahun bisa kumpulkan biaya operasi Xiaomin, kata dokter. Bulan depan harus operasi pengangkatan tumor dan cangkok tulang. Tapi Om Guang bilang wataknya kamu juga tahu, Bibi. Kamu adalah bibi kandungku, kamu adalah kakak kandung ayahku. Ajie, lihatlah Pak ini, omset sebulan 8.000. Setelah dikurangi biaya, saya dan bibimu berdua pas cukup untuk makan. Bukan saya tidak mau mempekerjakan orang, tapi tidak mampu. Tapi kamu berbeda. Bibimu sudah bilang sama saya. Kamu di kampung halaman, bahkan manajer pabrik menunjuk kamu untuk mengelola kantin kecil. Restoran besar di kabupaten juga tawarkan gaji pokok 3.000 untuk merekrutmu. Kamu tolak tawaran itu dan datang ke saya. Om Guang tahu diri. Saya bilang jujur padamu. Dengan kemampuanmu mengolah wajan dan bumbu, lapak sederhana ini kuberikan padamu, omset bisa naik 5 kali lipat pun saya percaya. Begini, kamu bersabar dulu. Anggap saja bantu Om Guang memulai. Awalnya omset masih sedikit. Saya urus makan dan tempat tinggalmu dulu. Setiap bulan, kasih kamu 500 untuk uang rokok. Nanti kalau omset sudah capai 20.000, Om Guang tidak akan pelit padamu. Sesuai harga koki di luar, sebulan kasih kamu gaji pokok 4.000. Nanti kalau omset sudah lewat 50.000, untung kita bagi 5-5. Om Guang, kamu serius? Masa saya bohong? Bibimu duduk di sini. Dia jadi saksi kita, kan? Kerja keras, nantinya biaya operasi adikmu pasti terpenuhi. Om Guang mana tega merugikan keluarga sendiri? Kalau kamu tidak mengakui, ya saya ambil sendiri. Saya sudah kirim barang ke pamanmu selama 1,5 tahun. Dia berhutang uang 3 bulan padaku. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia sembunyi di rumah tidak keluar. Menyuruh bibimu bawakan semangkuk bubur ke depanku, sambil minum sambil nangis. Bilang susah di rumah. Setelah nangis tetap ngutang. Aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tahu apa kata orang sepanjang dermaga? Warung pamanmu itu. Mereka bilang itu bukan warung Chenji. Itu namanya warung Ajie. Yang bermarga Chen cuma jadi tukang tagih. Bang Chang, aku mau ngomong sesuatu.
Kalau kamu rasa tidak pas, anggap saja tertiup angin laut. Kamu bilang, kalau suatu hari, tempat kamu antar ikan, papan nama yang tertulis bukan Chenji, tapi Ajie. Kamu masih antar atau tidak? Aku sudah nunggu kalimat itu setengah tahun. Kamu tentukan harinya, barang terbaik aku simpan untukmu. Soal barang aku tidak khawatir. Yang aku khawatirkan aku tidak punya modal. Bahkan menyewa tungku pun tidak mampu. Gang di timur dermaga itu, kamu pernah lewat? Yang ujungnya ada gubuk seng, yang jualan bakar-bakar. Bulan lalu bangkrut. Tempel tulisan alih tangan, 4 meja 1 tungku. Sama seperti waktu pamanmu mulai 2 tahun lalu, persis sama. Biaya alih tangan tidak mahal. Aku 2 hari lalu tanya kamu mau lihat. Gimana kalau aku antar kamu? Tungku masih bagus. Tempat kecil tapi cukup. Jadi kamu mau atau tidak? Ini semua biaya alih tanganku, kurangnya aku bayar dulu. Bang Chang, aku tidak ngutang. Aku beda sama pamanku. Kalau kamu sama kayak dia, mana aku mau bayarin? Paman Guang, kamu bilang aku bawa wajan, mau bagi setengah. Oke, wajan ini aku bawa. Kamu pakai apa untuk masak? Ajie. Ajie pergi, barangnya udah diambil. Dia udah nggak ada. Maksudnya pergi? Kemana dia pergi? Mana gue tahu dia pergi kemana? Lu sendiri nggak sadar, gimana lu bikin dia? Gue yang maksa. Gue kasih dia makan dan tempat tinggal 2 tahun. Dia udah ngerasa bisa, terus kabur. Apa gue yang maksa? Lu janji bagi hasil 50,50. Coba ulangi. Gue kapan janji? Lu duduk di sebelah waktu itu. Gue bilang lihat situasi dulu. Ya udah kalau dia pergi. Gue takut nggak ada yang masak. Masak aja, apa susahnya? 2 tahun lalu, warung ini juga gue yang bangun sendiri. Sedikit gosong itu namanya aroma masakan. Ngerti apaan? Bos, rasanya nggak pas. Pahit. Minyak juga lengket. Mana Aji? Aji ada urusan keluarga, izin. Kalau dia izin, lo jangan jual mie goreng dong. Ini nggak bisa dimakan. Bang, jangan gitu dong. Resep bumbu warung ini semua gue yang bikin. Aji biasanya cuma ikut resep gue. Anak muda memang. Kebiasaan masak pakai banyak minyak dan MSG. Kebanyakan nggak baik buat kesehatan. Rasa asli. Itu namanya makan arang. Gue tengah malam bayar makan di warung, lo ngomongin kesehatan? Udah. Bayar aja. Kalau Aji nggak ada, gue nggak bakal pesan masakan lagi. Bos, iga ini juga gosong. Cara masak lamamu ini kami nggak biasa. Batalin aja. Berapa? 800. Saat Ajie ada, minimal 2.000. Kamu sebenarnya membela siapa? Hari ini tanganku kaku. Besok, aku akan dapatkan kembali rasanya. Tetap penuh sesak. Ajie, kamu buka sendiri ya? Duduk. Hari pertama, mangkuk pertama gratis. Ini rasanya. Kalian cepat datang. Ajie buka sendiri. Mei G buka toko sendiri, biaya operasi kamu sudah dekat. Kali ini benar-benar dekat. Kak, tunggu aku selesai operasi. Aku pergi ke tokomu bantuin angkat piring. Jadi karyawanmu, terima uang. Dulu dipanci orang lain cuma bisa minta makan. Mulai hari ini, Kak pakai panci sendiri goreng jalan untukmu. Bang, kamu jadi mau atau enggak? Sudah pilih 20 menit. Ikan ini matanya abu-abu, nggak segar. Bang, ini kakap putih. Baru naik darat, matanya memang segini. Kamu belum pernah belanja sendiri kan? Jangan banyak omong. Waktu saya jualan lesehan, kamu masih jualan pinggir jalan. Murah dikit, 2 keranjang ini saya ambil semua. Oke, lihat baik-baik. Tidak bisa ditukar. Dulu yang ambil barang anak muda itu, tutup mata pun dia tahu mana segar mana enggak. Sekarang ganti yang ini, 2 keranjang isinya setengah keranjang ikan kemarin. Dia nggak sadar. Bos, ikan ini aneh, dagingnya lembek, baunya amis banget, ikan segar memang begini. Coba cocol, banyak cuka. Saya sudah makan di sini setengah tahun lebih. Dulu ikan yang dimasak Ajie, rasanya ya saya tahu. Ini ikan mati, kan? Bos, saya datang dari Hong Kong. Khusus mau makan iga bawang putih di sini.
minggu lalu yang masak koki itu, satu suapan tahu itu beneran jagoan. Hari ini, sudahlah, bayar. Koki itu cuti. Besok lusa. Kalau udah balik, kabari saya. Kalau enggak usah. Malam ini kehilangan 5 meja. 3 meja adalah pelanggan tetap. Diam. Berapa? 600. Waktu saya dulu sendirian, pendapatan nggak cuma 600. Dulu waktu kamu sendirian, omset 8.000. Lalu naik jadi 60.000. Itu berkat siapa? Kamu lebih tahu dari saya. Mini, Maksud kamu apa? Tanpa dia, saya nggak bisa buka usaha. saya nggak gitu maksudnya. Saya tanya satu hal. Kamu mau bagaimana? Gimana? Besok pergi ke pasar tenaga kerja cari orang. Satu aja pergi. Masa saya nggak bisa cari juru masak lain yang bisa? Koki ada yang pernah kerja di warung? Pernah. Di rumah Zhou Timur Kota, 3 tahun. Masakan kanton dan barat semua bisa. 3 tahun? Kok keluar? Cari tahu tentang orangnya Zhou. Gaji saya ditahan 2 bulan. Saya masih layani dia. Gaji sebulan berapa? 4.500. Mahal koki. Sebelumnya saya beri makan. Dan tempat tinggal 500. 500. Bang, 500 itu bukan gaji koki. Itu namanya nyuruh saudara. Orangmu sudah pergi. Artinya 500 tidak cukup untuk mempertahankannya. 4.500, no tawar. Oke, malam ini datang dulu, coba. Seminggu. Kalau jelek bisa pergi kapan saja. Oh iya, bahannya kamu yang beli atau saya? Saya yang beli. Kamu urus masak saja. Oke, tapi saya peringatkan dulu. Kalau bahannya jelek, jangan salahkan koki. Tenang, waktu warung saya paling rame omset. Sebulan 60.000, nggak bakal kalah. Oke, ada untungnya. Duduk. Hari ini iga bawang putih ada rasa baru. Kalau kamu nggak makan, nyesel setahun bos kerang lada garammu, aku posting ke medsos boleh? Silakan. Tapi jangan foto wajahku, foto masakannya saja. Keahlianmu sayang, kalau muka nggak kelihatan, aku kerja shift malam, di daerah dermaga. Sudah makan di 7,8 tempat, hanya di tempatmu iga bisa terasa wok hei. Kamu baru datang beberapa hari. Kami sudah makan 2 minggu. Dari hari pertama buka sudah datang. Kamu tahu harga mie goreng ini? 8. Porsinya, rasanya. Dia beli barang sisa dari dermaga. Kualitasnya bagus. Tapi barangnya segar. Biaya ditekan, dijual murah ke kita. Kamu tanya di warung Chen di ujung gang. Mie goreng yang sama 15. Belum seenak ini. Jie, hari ini di dermaga ada yang tanya saya. Kata dia, apa kamu dari Chenji? Siapa yang tanya? Pak Lausun, tukang gas. Dia juga kirim ke pamanmu, bola balik. Mulutnya tidak bisa dijaga. Cuma soal waktu. Kalau pamanmu tahu, kau cuma 2 jalan dari sini, Changge. Kalau dia tahu gimana? Kompor ini aku sewa sendiri, barang ini aku yang beli. Ini keahlianku sendiri. Mana yang bisa dia ambil? Kedai Jie bagus ya. Sombong sekali. Kalau mau makan, duduk saja, Pak Chen Guang. Kalau tidak, aku sibuk. Bilang sibuk sama aku? Kau curi lapakku, curi pelangganku. Terus bilang sibuk? Hei, ada apa ini? Kalian tahu dari mana dia berasal? Dia keluar dari lapakku. Aku biayai dia 2 tahun. Dia buka toko di sebelahku, merebut bisnisku. Pak Chen Guang, bicara yang jelas. Siapa yang mencuri dari siapa? Menu-menu kamu. Menu yang aku pakai 2 tahun di lapakku. Saluran pemasok kamu. Saluran yang keluar dari lapakku. Pelanggan kamu. Semuanya dulunya pelangganku. Kau buka toko pakai barangku. Kalau bukan mencuri, namanya apa? Menu itu aku ubah sendiri. Saluran itu aku bangun jam 4 pagi. Mendatangi satu persatu. Pelanggan datang karena rasa, bukan karena papan namamu. Kalau tidak percaya, pulang saja, lihat berapa meja yang masih di dapurmu. Dasar kurang ajar. Sudah besar kepala ya. Ayahmu kecil, ibumu sakit-sakitan. Kalau bukan bibimu yang minta aku terima kamu, sekarang masih di pabrik kampung. Putar baut, aku kasih kamu pekerjaan. Itu cara kamu balas budi? Ini caramu membalas Chen budiku. Guang, jaga bicaramu. Paman Guang, kau bilang kau menampungku. Baik, aku tanya kau, 2 tahun, aku 500 sebulan. Kau tak pernah memberiku komisi. Omsetmu sebulan naik dari 8.000 jadi 60.000. Kau menampungku atau aku yang menghidupimu? Dulu kau sendiri setuju 50-50. Tanteku duduk di samping. Kau suruh dia jadi saksi kita.
Tapi nyatanya omset sudah 50.000. Kau bilang padaku, tidak pernah, 60.000 sekarang. Kau bilang aku salah ingat. Adikku menunggu operasi. Aku minta padamu. Kau tepuk pundakku dan bilang, jangan pikirkan hal yang tidak penting. Kau bilang aku tidak tahu terima kasih. Baik, kapan kau hitung utang 50 sampai 50 itu? 500 sebulan kerja 2 tahun. Ini bukan. Kau tunggu saja. Kau pikir buka tenda seng bisa menantangku? Kau tunggu saja. Ajie, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Iga sudah siap. Siapa yang pesan? Ayahmu yang pesan, gak enak? Kembalikan uangnya. Masih makan? Pergi kalian semua. Uang, Kamu bajingan. warung Aji. 4 kata itu berapa? Kamu kesini ngapain? Ngapain? Aku datang lihat si durhaka yang kubesarkan sendiri. Gimana bisnisnya? Bagus, 4 meja penuh. Oh, sekarang nggak ada. Chen Guang. Kamu panggil aku apa? Ulangi sekali lagi. Aku pamanmu. Waktu adikmu sakit, siapa yang jemput kamu dari kampung? Kamu makan punya aku, minum punya aku, tidur di tempatku, 2 tahun. Kamu manusia nggak sih? Kamu jemput aku keluar. Itu supaya aku kerja seperti budak dengan gaji 500 perak sebulan, omset 60.000. Kamu tidak bagi 1 sen pun. Adikku butuh uang untuk menyelamatkan nyawanya. Aku berutang padamu. Keterampilanmu itu kau latih di dapurku. Pelangganmu itu kau kenal di tendaku. Sekarang kau gunakan barangku untuk melawanku. Kamu, coba masak 1 piring di dapurmu. Kamu bahkan gak bisa bedain ikan mati sama hidup. Muka tebal kamu bilang ini semua punyamu? Tunggu, hancurin. Biar aku lihat dia masak pakai apa. Hei, jangan pukul-pukul. Guang, tolong jangan terlalu keras. Guang, ini semua salah paham. Jangan ambil pusing dengan bocah kecil ini. Saya tidak pantas. Anakmu sekarang sudah jadi bos besar. Buka di sebelahku. Rebut pelangganku. Kamu gila ya bocah sialan? Pamanmu yang biayai hidupmu. Setiap bulan kirim 200 yuan ke kampung untukku. Buat beli minuman keras. Kamu pergi begitu saja, tanpa pamit. Dan berani-beraninya rebut usahanya. Kamu sudah menyinggung dewa rezeki. Saya mau makan apa nanti? Ayah, kau datang jauh-jauh. Takut Chen Guang potong uang minumanmu. Omong kosong. Dulu bibimu yang membesarkanmu. Kau lupa? Tanpa pamanmu. Saya sudah mati kelaparan dulu. Sekarang lepaskan celemekmu. Tutup tokonya. Pergi sujud minta maaf pada pamanmu. Minta maaf, ayah, tumor tulang Xiaomin sudah hampir habiskan tulangnya. Chen Guang janji bagi 50-50, tapi tidak kasih sepeser pun. Bahkan uang jajan 500 yuan semuanya dikirim pulang. Buat beli obat pereda nyeri untuk Xiaomin. Kalau kamu pakai untuk apa? Ayahmu minum sedikit. Kenapa? Urusan adikmu, bibimu yang akan urus. Sekarang, cepat minta maaf. Paman, kau masih manusia? Kak Jie demi Xiaomin cuma tidur 3 jam sehari. Kamu malah pakai uang darurat putrimu untuk beli minuman. Sekarang malah bantu orang luar sakiti anak kandungmu sendiri. Kau pikir kau siapa? Ini urusan keluarga Chen. Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Dia harus patuh padaku. Kakak kedua, aku juga tidak mau cari masalah dengan anak itu. Kalau dia mau minta maaf, masalah lalu aku lupakan. Kau dengar tidak? Pamanmu sudah beri kamu jalan keluar. Cepat berlutut minta maaf. Kau mau celakakan ayahmu sendiri? Mas, jangan khawatir. Begini, biaya operasi Xiaomin kan masih kurang. Saya kasih 1.500. 1.500? Guang, kamu bayar tunai. 1.500 tunai, malam ini juga. Tapi ada syaratnya. Ajie harus bersujud 3 kali di depan semua orang. Uang ini kamu ambil. Ajie masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tulangnya keras, aku yang gantian bersujud. Aku bersujud padamu. Tolong berikan 1.500 itu padaku. Mas, apa yang kamu lakukan? Lututmu tidak berharga. Meskipun kau bersujud sampai langit robek, aku cuma lihat anjing tua kibas-kibas ekor. Yang aku mau, dia yang bersujud. Ajie, ayah mohon padamu. Berlututlah, berlutut dan ambil
1.500 ini. Bagi ayah 500. Kalau tidak, bagi ayah 300. Buat beli minuman. Sisanya bawa untuk selamatkan adikmu. Apa kau bisa mati kalau menunduk? Santai, aku tunggu. Malam ini kalau kau tidak bersujud, besok 1.500 itu hilang. JG, aku masih punya 400 lebih. Terima kasih. Ayo cepatlah. Lo benar-benar mau lihat gua kehilangan jalan hidup? Berlutut. Kalau saya berlutut hari ini, uang 1.500 ini tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Xiaomin, malah akan jadi uang minumannya besok. Kau mau jadi anjing seumur hidup? Aku Chen Jie tidak mau. Bagus sekali. Lihatlah anak baik yang kau besarkan. Guang Zai, anak itu gila. Uang ini, saya simpan untuknya. Simpan kepalamu. Mulai hari ini, jangan harap dapat sepeser pun dari saya, toko anakmu. Saya juga akan membuatnya tutup, pergi. Huang Zai, dengar dulu, jangan potong uang saya. Pukulanku ini mantap, tapi Chen Guang, bajingan itu, pasti akan main kasar. Bagaimana biaya operasi Xiaomin? Ayahmu itu. Dia hanya akan beli minuman keras dengan uang itu. Dia tidak akan peduli nasib Xiaomin. Chang Ye, kau lihat kan? Kalau hari ini aku berlutut demi 1.500 itu. Uang itu begitu di tangan, akan jadi arak murahan di mejanya, selama aku masih mengakuinya sebagai ayah. Hidupku ini, hanya bisa jadi anjing di lumpur. Berharap mereka memberi sedekah untuk Xiaomin, hanya ada jalan buntu. Mulai hari ini, aku, Chen Jie, tidak punya ayah seperti itu, dan tidak mengakui keluarga macam itu. Besok tokoku buka seperti biasa. 10.000 yuan. Aku akan menggorengnya sendiri sampai dapat setiap sen. Besok jam 4 pagi di dermaga. Biauge, dia punya gubuk seng di timur dermaga. Setiap jam 4 pagi dia ambil stok. Aku ingin besok dia tidak bisa masak satu panci pun. Ambil uang orang, selesaikan masalahnya. Besok pagi, kalau dia bisa bawa satu sisik ikan pun dari dermaga, namaku Biao di balik. Paman Sun, 30 jin kakap laut, 10 jin kerang. Sudah habis, dipesan hotel besar. Paman Sun, ini akuariummu penuh, kan? Li Ge. Chang Ge. Mana barangku? Jie Ge, maaf. Chen Guang cari Biauge. Biauge sudah bilang, siapa yang suplai barangmu, akan dihancurkan tempatnya. Sekarang di luar banyak pengintai. Jege, aku punya orang tua dan anak-anak. Kalau kiosku dihancurkan, keluargaku akan kelaparan. Ambil uang ini. Hari ini jangan berjualan. Aku tidak akan mempersulitmu. Ajie, kau bercanda denganku? Gue datang jauh-jauh dan kau kasih gue ini, bahkan tidak ada dagingnya. Tidak ada seafood juga, kau kira gue kelinci? Bang, maaf banget. 2 hari ini ada masalah di dermaga, barang tidak bisa masuk. Makan ini gue yang bayar, minum bir dulu, tenangkan pikiran. Terserah, walau jago masak, kalau tidak ada bahan juga percuma, gue tidak akan datang lagi. Ai. Siapa bosnya? Kami terima laporan dari warga, bahwa kamu berjualan tanpa izin. Pelanggaran kebakaran serius. Pak, izinnya sedang diurus, alat pemadam juga sudah dibeli, lihat saja. Tidak punya izin berarti ilegal, segera tutup dan perbaiki. Semua orang keluar sekarang. Pak, tolong beri waktu 2 hari. Adik saya di rumah sakit butuh biaya. Usaha ini tidak bisa berhenti sehari pun, saya bersedia berlutut, bagaimana? Penegakan hukum berdasarkan aturan, bukan perasaan. Kalau masih menghalangi, langsung sita barangnya, keluar. Wah, bukankah ini bos besar Ajie? Kenapa tutup? Melawan gua ya? Selama Chen Guang masih di jalan ini, kau bahkan nggak bisa pegang mangkuk pengemis.
Kak, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Bibi besarmu menanggung makan dan tempat tinggalmu selama 2 tahun, kamu malah berani merebut bisnis suami bibimu. Masih berani memukul orang, bibi besarmu sampai masuk klinik karena ulahmu, sampai diinfus. Kakak ipar, bagaimana cara keluargamu mendidik? Nak, Chen Guang, setiap tahun berapa banyak manfaat yang dia berikan ke kampung kita. Anakmu itu tidak ada artinya. Dia memecahkan piring orang. Dia mati sendiri. Jangan bawa-bawa seluruh keluarga Chen. Kak, Ajie juga terpaksa. Sudah tidak ada cara. Ajie, aku bilang padamu, penyakit adikmu, masih berharap Pak Chen mau pinjam uang. Kamu sudah memotong uang minum ayahmu, belum lagi. Malah membuat tidak ada jalan keluar. Apakah kamu mau melihat dengan mata kepala sendiri adik kandungmu mati? Ini perbuatan dosa. Selesaikan sendiri masalah keluargamu yang berantakan. Kak, ini aku. Aku pinjam HP suster. Xiao Min, bagaimana kabarmu? Kakimu masih sakit. Kak akan segera mengumpulkan uangnya. Tunggu kakak beberapa hari lagi. Kak, jangan pergi minta uang ke paman, juga jangan ke om besarmu. Kak, seluruh keluarga hidup dari hasil kerja kerasmu begadang. Kau terlalu menderita di dunia ini. Aku tidak ingin jadi bebanmu lagi. Sisa uang yang kau punya, simpanlah untuk menikah. Adik tidak ingin merepotkan kakak lagi. Maaf, Kak pasien. Tempat tidur 3 mengalami syok akibat tumor tulang pecah. Cepat panggil Direktur Liu. Siapkan resusitasi. Xiao Min, bicaralah. Xiao Min. Keluarga Xiaomin. Tumor tulangnya pecah, tingkat infeksinya sangat tinggi. Dalam seminggu, 22 juta harus dibayar. Uang muka operasi ke kasir, kalau tidak dibayar, demi menyelamatkan nyawa, terpaksa diamputasi dari pangkal paha. Tidak ada waktu. Halo, ngapain? Gua lagi kesal. Kamu kemana aja? Tumor Xiaomin pecah. Kalau dalam seminggu tidak bayar 22 juta, kakinya akan diamputasi. Cepat jual babi di rumah. Bawa uang ke rumah sakit. Jual babi apa? Gue nggak punya uang. Ajie si bajingan itu telah menyinggung Chen Guang. Gue bulan ini, uang minum aja nggak ada. 22 juta, jual gue aja, biar dia nunggu. Jangan banyak omong Pong. Menang. Selesai. Kak, aku mohon, selamatkan nyawa. Kamu pinjam dari Guangzi 6,6 juta. Enggak, 4,4 juta aja. Sisanya aku jual darah. Seumur hidup aku akan bekerja untuk kalian. Dik, apa gunanya memohon padaku? Kak, Xiaomin adalah keponakanmu sendiri. Anakmu kan punya harga diri. Dia bahkan tidak dengar omongan bapaknya. Mau jadi bos sendiri. Kalau dia begitu hebat, suruh dia cari sendiri. 22 juta itu, kami nggak punya uang. Ajie kerja keras cari uang untuk kalian. Percuma, seperti beri makan anjing. Kakak ipar, Xiaomin di rumah sakit. Aku mohon, tolong jaga dia 2 hari. Aku akan beli tiket berdiri dan pergi ke pantai. Selagi aku dan anakku masih hidup, uang ini kami cari sendiri. Bu, kenapa kamu datang? Bagaimana dengan Xiao Min? Aku menitipkan adikmu ke tante keduamu. Lalu kenapa kamu datang? Di mana ayahku? Bukankah dia di kampung halaman? Ayahmu yang baik itu. Dia dengar kamu membuat masalah dengan Chen Guang. Menghentikan uang minumnya. Dia mengamuk mabuk di rumah. Malah mau mengambil uang yang dibelikan Xiaomin. Uang obat untuk berjudi lagi. Emak dengan golok, botol minumannya aku hancurkan. Dia beserta selimutnya, aku usir dari rumah. Ajie, ibu sudah sadar. Mengandalkan penjudi brengsek itu, mengandalkan belas kasihan tantemu, Xiaomin pasti mati. Ibu datang bantu kamu. Kita berdua, ibu dan anak, meski harus mempertaruhkan nyawa, harus menyelamatkan kaki adikmu. Bu, tokoku ditutup petugas. Chen Guang memotong pasokanku. Kamu mencuri? Tidak. Kamu merampok? Tidak. Tidak mencuri, tidak merampok. Kenapa harus menyerah? Pintu depan ditutup. Kita pakai pintu belakang. Tidak ada seafood. Emak pergi ke pasar, ambilkan daun sayur busuk untukmu. Iris kentang tipis. Asal wajan masih ada. Api tidak boleh padam. Kemari, nyalakan api. Bang Jie, tolong bantu. Bang Chang, kau gila?
Kalau anak buah Bang Biao tahu, kau diam-diam kirim barang untukku, bisa hancurin lapakmu. Bang Biao si kesayangan. Dia bisa menguasai dermaga besar. Masa bisa menguasai laut liar ini? Aku tengah malam mendayung dari teluk sebelah. 2 jam muter-muter baru sampai. Bang Chang, risiko ini terlalu besar. Kau tidak perlu. Tidak ada yang mau pinjami aku 1 sen pun, hanya kau yang memberikan 500 yuan terakhir. Uang jajanmu semuanya kau berikan padaku. Xiao Jie, aku tidak peduli bagaimana orang lain melihatku. Kebaikanmu padaku. Aku, Acang, akan ingat seumur hidup. Cepat pergi, selama wajanmu masih panas. Aku setiap subuh kirim barang lewat laut. Sial, Chen Guang si kesayangan itu. Surat-surat sudah lengkap. Sudah lengkap. Kalau begitu, robek saja. Chen Guang, hutang kita mulai dihitung dari sekarang. Aduh, susah banget nyari kamu. Ternyata kamu buka toko sendiri di sini. Pak He, silakan duduk. Seperti biasa, 1 porsi iga bawang putih, 1 porsi kepiting goreng gaya Typhoon Shelter, 1 porsi kue tiaw goreng daging sapi. Waktu itu di Chance, saya gigit arang. Beberapa hari ini saya mimpi tentang wok hei masakanmu. Tidak usah cari uang kembali, masakanmu keren banget, Mas, lebih enak dari waktu di Chance. Pak He, bayarannya kelebihan. Tidak, masakanmu sebanding dengan harga ini. Besok malam siapkan 2 meja untuk saya. Saya bawa sekitar belasan teman, yang bisnis. Baik, biar saya dukung usahamu. Saya pergi dulu. Bos, tambah 2 porsi mie goreng. Ajie, tambah 1 lusin tiram. Mana mungkin. Yaoge kan sudah putus pasokannya. Dari mana dia dapat seafood? Ajie, 2.800. Semalam kita untung, 2.800 ya. Ajie, apakah kamu sudah mengumpulkan uang? Rumah sakit mendesak loh. Uma, ambilkan nomor rawat inap adikku. Cek di kasir untuk 12.000. Tadi aku langsung transfer ke rekening perusahaan rumah sakit. 12.000 sudah masuk. J. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu tidak melakukan hal bodoh kan? Alam Kun. Aku dapat dari hasil masak yang bersih. Uma. Kamu capek beberapa hari ini, terima kasih. Ajie, untung kamu transfer uang ke rekening rumah sakit. Kamu tidak tahu. Ayahmu yang bodoh itu barusan datang ke rumah sakit. Bikin keributan di stasiun perawat. Dia bilang dia keluarga pasien. Mau minta deposit dikembalikan dan diambil. Kamu manis. Saya mau ketemu direktur. Suruh dia pergi. Mulai sekarang. Hidup mati dia bukan urusan keluarga kami. Uma, jangan lakukan itu di RS Kabupaten. Operasi pengangkatan apa? Sekarang juga urus keluar RS. Bawa Xiaomin ke RS besar di kota provinsi untuk berobat. Kota provinsi? Berapa biaya ke kota provinsi? Soal uang jangan kamu pikirkan, asalkan kaki Xiaomin bisa selamat. 100.000, 200.000. Aku Ajie, panci demi panci, akan kugoreng untuknya. Kamu bawa saja dia berobat.
Aduh, sakit, tolong. Kau kasih apa ke temanku? Cepat lihat. Toko ini pakai ikan mati semua. Seafoodnya busuk. Temanku keracunan makanan. Bro, ada apa? Aku segera telepon 120. Telepon 120. Kalau temanku kenapa-kenapa, gue bongkar toko gelap lo hari ini. Pantasan murah banget. Ternyata pakai seafood mati ya. Bos, kembalikan uang. Makanan ini nggak bisa dimakan. Kami nggak pakai ikan mati. Barang kami setiap subuh langsung ambil dari pantai. Masih segar dan lincah. Dick, jangan bikin takut. Pergi nenek tua. Kalau hari ini nggak bayar ganti rugi puluhan juta buat biaya berobat, urusan ini belum selesai. Bu, jangan nangis. Jangan tolong dia. Hei, bocah, kaget ya? Bayar ganti rugi atau lapor polisi, atau toko ditutup, pilih sendiri. Kalian nggak perlu pilih. Aku sudah lapor polisi. Sekalian aku juga telepon ambulans. Kalau ini keracunan makanan, biarlah dokter forensik yang periksa. Kalau ikanku yang bermasalah, aku, Ajie, siap dipenjara seumur hidup. Tapi kalau hasilnya ikan tidak bermasalah, kalian bertiga, hari ini nggak ada yang bisa keluar dari jalan ini dengan selamat. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini ikan mati apa? Setiap subuh, warungku sendiri ambil ikan dari pantai liar. Lebih baik tutup daripada menjual ikan mati. Barang Ajie adalah yang paling segar di dermaga. Aku kenal anak-anak itu. Kemarin mereka masih di warung Chen Guang. Minum bersama Chen Guang. Mereka disuruh Chen Guang untuk rusuh. Ternyata tetangga sebelah. Masaknya jelek, suruh orang cari gara-gara keji, lapor polisi, tangkap para penipu ini. Lihat kepribadianmu. Mulai sekarang, makanan malam. Kami berdua traktir di tempatmu. Dia oge, larut malam bawa banyak orang datang. Masih mau hancurkan tokoku? Jiege, berani sekali. Aku dengar dari orang bawahanku, 4 meja reyot, kamu ini satu malam, bisa 8 kali putaran. Cari makan aja. Hahaha, Chen Guang, kasih aku 20.000, suruh aku putuskan pasokanmu. Tapi aku, dia oge, seorang pebisnis. Chen Guang si sampah itu, dalam sehari bahkan 10 jin ikan pun tidak bisa terjual. Sedangkan kamu di sini, bekerja sama dengan sampah itu, aku cuma bisa untung 20.000. Bekerja sama dengan kamu, Jiege aku bisa untung 10 kali 20.000. Kalian tuli, mana tidak cepat datang panggil Jiege? Jiege, sebelumnya minta maaf. Mulai sekarang, di dermaga ikan paling gemuk kepiting paling berisi Anda yang pertama pilih. Pak Chen, masakan apa ini? Kayak makanan babi. Pelanggan kita habis direbut lawan. Aduh. Cari apa? Mau? Aku tulis resepnya. Tempel di dahi kamu. Kamu, nenek kampung, berani siram aku? Pulang dan bilang ke Chen Guang, mencuri resep orang lain. Sayang. Mereka semua serigala yang tak tahu diuntung. Guang, bagaimana kalau kita pergi minta tolong pada Ajie? Lihat tantemu juga sakit 2 hari ini. Bagaimana kalau kamu pindah kembali ke toko Chenji? Paman Guang kali ini akan menepati janji. Keuntungannya kita bagi 60-40. Kamu 6, saya 4. Bagaimana? Bos Chen. 2 tahun lalu aku percaya padamu sekali. Hasilnya, adikku hampir diamputasi. Sekarang, gubuk sengku terlalu kecil. Tidak muat untuk orang besar seperti Anda. Pintu di belakang, pelan-pelan, tidak usah diantar. Chenji, jangan makin tidak tahu diri. Kamu pikir kamu sudah benar-benar mapan di sini? Enyah.
Halo, apakah ini Tuan Zhao, pemilik Gubuk Seng? Ya, benar. Bos Chen, apakah Anda ada waktu malam ini? Saya traktir Anda minum teh sambil membicarakan bisnis besar. Aji, beres-beres, akhir bulan, pindahlah. Gubuk ini tidak akan kusewakan lagi padamu. Zhao Ge. Kita sudah tanda tangan kontrak 1 tahun, sekarang baru lewat sebulan lebih. Sewanya juga aku tidak berutang padamu. Apa dasarmu menyuruhku pindah? Tertulis di kontrak, tuan rumah berhak mengambil kembali rumah lebih awal. Paling-paling ganti rugi uang jaminan 1 bulan. Tentu saja, kalau kamu benar-benar tidak mau pindah, juga boleh. Mulai bulan depan, sewa naik 3 kali lipat. 15,000. Kamu ini Gubuk Seng jelek, bahkan saluran pembuangan yang layak pun tidak ada. Kamu minta 15.000? Kamu mau rampok? Kalau merasa mahal, cepat pergi. Banyak orang yang mau bayar harga ini. Jie, tadi aku lihat Zhao Pangxi di sudut jalan. Dia turun dari mobil Chen Guang. Chen Guang memberinya amplop tebal. Chen Guang, Jie, ini jelas Chen Guang menusuk dari belakang. Dia lihat bisnismu bagus, mau mengusirmu, lalu mengambil alih tempat itu. Hei, sekarang kita bagaimana? Akhir bulan tinggal 3 hari lagi. Dia mau mencabut akarku. Maka aku akan telan seluruh wilayahnya juga. Chang Ge, tolong selidiki untukku. Chen Guang, properti toko itu sebenarnya milik siapa? Haha, biaya pengalihan 500.000. Kurang 1 sen, jangan harap. Di kertas sewa ibu tertulis jelas 80.000. Orang lain 80.000. Kamu, Aje, 500.000. Bos Chen sudah bicara. Siapa yang menyewakan toko padamu, itu sama saja merusak nama toko Chen. Ajie, tinggal ini saja. Sebulan 2.000. Chen Guang, betapapun panjang tangannya, tidak akan bisa menjangkau reruntuhan ini. Paman Li, saya memasak nasi untuk orang. Kau suruh saya memasang wajan di sini? pasrah saja, nak, kau tidak bisa melawan preman lokal. Bu, jangan digosok lagi. Dasarnya panci hampir kau buat bolong. Ayahmu tadi telepon. Operasi pertama Xiaomin sudah selesai. Kakinya selamat. Ini kabar baik. Tapi kata dokter, kemoterapi selanjutnya masih butuh 150.000. 150.000, Aje. Bu tidak takut susah. Bu meski harus memotong sayur di lantai semen yang retak, sampai jari putus, Bu tetap bisa menelan ini semua. Tapi Chen Guang, keparat itu, dia bahkan tidak memberi kita tempat untuk meletakkan wajan. Sepetak tanah pun tidak. Dia mau mencekikmu hidup-hidup. Adikku? Bu, dengarkan. Obat Xiaomi tidak bisa dihentikan. Besok meski tokonya hilang, saya dorong becak, jualan di bawah jembatan layang. Berperang gerilya dengan Satpol PP, saya tetap bisa mengumpulkan 50.000 ini. Chen Guang ingin melihat kita mati. Saya malah ingin hidup, menguliti dia hidup-hidup. Mas, bisnismu lagi laris manis ya. Ini mau bikin strategi jual terbatas, mau kabur aja? Bos jangan mentertawakan saya. Pemilik rumah disuap oleh musuh. Sewa naik 3 kali lipat. Besok harus pindah. Belum dapat tempat baru. Usaha ini mungkin harus libur dulu. Anak buah siapa yang masaknya sebagus ini? Suruh dia berhenti? Sayang banget. Halo, Lao Liu. Kamu di Gongbei Checkpoint? Itu loh, toko yang akan disewakan untuk restoran cepat saji. Jangan dulu tanda tangan, saya kenalkan koki hebat. Keahliannya luar biasa. Ayo, saya bawa kamu ke suatu tempat. Tanganmu ini, setiap hari terkurung di Gubuk Seng yang bahkan gotnya tersumbat. Sangat tidak pantas. Keahlianmu layak mendapatkan panggung yang lebih baik. Toko temanku baru saja kosong. Sewa saya sudah negosiasikan untukmu. Deposit 1 bulan, bayar setiap bulan. Berani ambil? Berani. Bang Jie,
Dengar kamu dapat toko besar di pinggir pelabuhan. Gak punya uang buat bayar tukang renovasi. Kamu pikir kita di dermaga? Saudara-saudara ini gak kerja? Bang Chang, Paman Sun, siang bolong begini, kalian gak jaga lapak? Bisnis apaan? Ajie dulu Chen Guang, paksa kami stop kirim barang ke kamu, Paman pendam amarah di hati. Hari ini kamu bangkit, Paman ini tua bangka, aku serahkan padamu, ngebongkar tembok atau angkat batu bata. Kamu bilang aja. Bang Jie, kamu, sebentar lagi mau buka restoran besar. Jadi bos, Kerja kasar kayak gini bukan untuk kamu. saudara-saudara, ambil alat, masuk kerja. Bang Biao, apa maksudmu? Gimana? Masa cuma kalian penjual ikan yang boleh datang cari muka? Masa gua nggak boleh kerja? Pada bengong aja? Sialan? Nunggu gua traktir sarapan? Perabot bekas di lantai 2? Kosongkan semua buat gua. Hari ini siapa yang kerja kurang dari 3 jam? Pulang nanti gua potong jarinya. Cepat, cepat, Biao Ge sudah bicara. Mulai sekarang, Jieji kita yang jagain. Kerja. Jiege, sebelumnya gua hancurin setengah gubuk seng kamu. Hari ini gua balikin kamu sebuah restoran besar. Semuanya istirahat sebentar. Minum, sup. Teman-teman Dama, sekarang belum ada uang ajak kalian makan restoran besar. Tapi, sup kacang hijau ini cukup banyak. Nanti kalau restoran kita sudah buka, Dama sendiri yang masak. Bikin babi kecap untuk kalian. Hahaha, Dama, itu lo yang kamu bilang. Gua mau makan 3 mangkok besar. Hahaha. Mak tua, babi kecap gua, tambah banyak gula ya. Lao He, kamu nggak ngibul, aku di Macau, makanan laut top apa yang belum aku coba? Tapi Wok Hei di kepiting ini benar-benar hidup. Liang Zai, aku punya 3 hotel besar atas namaku. Pesta seafood VIP setiap bulan. Selalu tidak bisa menemukan koki yang bisa menguasai acara. Kepala koki, sudah kubilang, kan? Asal kamu pernah makan masakan Jie, kamu bahkan tidak mau menyentuh sumpit untuk masakan orang lain. Kontrak pemasok eksklusif 3 juta per tahun. Kamu tidak hanya harus memasok, setiap bulan juga harus pergi sendiri ke Macau, masak untukku sekali, berani terima? Pak Luo, selama api Jie masih menyala, VIP Anda, setelah mencoba sekali, pasti tidak akan mau ke tempat lain. Kontrak ini aku ambil. Bagus, cukup gila, aku suka. Minggir, semuanya minggir. Jangan halangi gua bawa plakat. Semuanya, lihat baik-baik. 8 kata ini saudara dermaga, kesetiaan di atas segalanya. Mulai sekarang, siapapun yang makan di Jieji di Zuhai, berarti menghormati kita, saudara dermaga. Siapapun yang berani cari masalah di sini, Berarti menghancurkan hidup kita semua. kawan-kawan. Hari ini, seafood segar di restoran, makan sepuasnya. Tidak pulang sampai mabuk. Seekor anjing liar yang kupungut. Beraninya dia naik di atas kepalaku? Hei, bagian pelaporan dinas kesehatan, aku mau melapor. Siapa penanggung jawabnya? Kami menerima laporan dari masyarakat dengan nama jelas. Dan memberikan rekaman yang jelas, dan bukti pembelian. Saya pemilik restoran ini. Bos, ada masalah. Pelapor mengatakan, toko Anda laris karena Anda dalam saus rahasia dan kuah, secara ilegal menggunakan kulit opium dalam jangka panjang, dan bahan kimia tambahan terlarang. Pantasan membuat ketagihan. Ini bisa mematikan orang. Kembalikan uang dan laporkan polisi, tangkap dia. Bos, sama sekali tidak ada. Resep saya semua bumbu alami murni, saya bisa mengeluarkan semua bahan dasar. Untuk kalian uji, pemeriksaan pasti dilakukan. Pergi ke dapur belakang, sita semua saus, bahan dasar dan bahan makanan, bawa ke laboratorium untuk diuji. Sebelum hasil uji keluar, demi keamanan publik, restoran Anda harus segera tutup untuk perbaikan. Semua pelanggan harus keluar. Sudah kubilang dari dulu.
Dia cuma buruh dari desa. Kenapa masaknya bisa seenak itu? Pasti dia pakai obat terlarang yang bikin ketagihan. Haha, uang haram kayak gitu berani dia ambil. Kali ini dia masuk. Paling nggak 10-8 tahun baru keluar. Gak nyangka ya. Ajie kelihatannya orang jujur. Anjing galak, gak menggonggong. Nanti kalau laporan dinas kesehatan keluar, langsung diborgol. Pak Kabid, apa hasil tesnya sudah keluar? Apa ada biji popi? Cepat, bos nakal yang meracuni rakyat, tangkap dia. Setelah diuji oleh laboratorium provinsi, perbandingan silang semalaman dan analisis presisi, 35 sampel bumbu dari restoran seafood Jieji, saus dan bahan makanan. Semua hasil sudah keluar. Hasil pengujian menunjukkan Dari semua sampel, tidak hanya tidak ada zat terlarang, aditif kimia, tidak ada bahan berbahaya, dan semua indikator kebersihan, indikator bakteri E. coli, jauh lebih baik dari standar nasional. tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Apa kalian dibayar dia? Pak Chen, jaga bicara Anda. Kami bertindak sesuai hukum. Selain itu, tentang tuduhan palsu Anda, Fitnah dengan nama asli tindakan menjebak restoran Jieji, akan dikenakan sanksi ganda. kepolisian. Kami sudah serahkan ke kepolisian. Nanti Anda langsung ke kantor polisi untuk menjelaskan. Bos Ajie, Maaf membuat Anda tutup dan dirugikan. restoran Anda sangat bersih. Sekarang Anda bisa buka segelnya. Dan mulai beroperasi lagi. Terima kasih, Pak, membersihkan nama saya. Laporan hasil ini, bisa saya fotokopi satu? Tentu, laporan ini adalah restoran Anda, merek emas terbaik, tetangga, saudara-saudara. Dengar, bersih dan alami resmi bersertifikat. Hari ini untuk merayakan Chen Yuan de Sue, restoran Jieji diskon 20%, makan sepuasnya. Sayang, hampir tertipu sama yang bernama Chen itu. Ayo, hari ini harus balik modal. Ajie. Bibi, lihat kakakku datang menjemputku. Kakak Xiaomin datang. Capek nggak sepanjang perjalanan? Kakimu masih sakit? Kak, pakaianmu keren banget, kayak bos besar. Ah, kakak memang bos besar. Nanti kalau kamu mau seafood apa aja, kakak masakin setiap hari. Ajie, bapakmu itu, katanya, karena mencuri aki mobil tuk ditukar minuman keras, masuk penjara. Mulai sekarang, Xiaomin hanya mengandalkan kamu. Bibi. Masa lalu sudah berlalu. Saya sudah menghubungi rumah sakit terbaik di Zhuhai. Mendatangkan ahli dari Beijing. Kamar sudah diatur. Kamar VIP single. Xiaomin, naik, kakak gendong. Kak, banyak orang, aku pakai kursi roda saja. Jangan sampai baju kakak kotor. Baju kakak memang untuk dikotori kamu. Xiaomin, jangan takut. Kakak bawa kamu ke rumah sakit terbaik. Cari dokter terbaik. Mulai sekarang, kakak yang akan menanggung keluarga kita. Selamat untuk keluarga. Operasinya sangat sukses. Tumornya diangkat dengan bersih. Kaki gadis kecil itu tidak hanya selamat nanti setelah pulih, dia bisa lari dan lompat. Kau dengar? Adikmu tidak perlu menjadi cacat sembuh total. Bagus sekali, Ajie. Adikmu kali ini benar-benar sudah melewati masa sulitnya. Ya Tuhan, akhirnya. Haha, ibu, tante, masa sulit sudah berakhir. Mulai sekarang, keluarga kita hanya akan memiliki hari-hari baik. Kak Jie, kami khawatir sekali Xiaomin. Bagaimana kabarnya sebenarnya? Kak Chang selamat. Kaki adikku selamat. Kak Chang, ambil kertas merah dan tempelkan pengumuman besar di pintu. Hari ini untuk merayakan adikku yang mendapatkan kehidupan baru. Setiap meja akan mendapat 1 lobster besar gratis. Siap bos teman-teman, aku sudah membuka anggur termahal untuk kalian. Cepat kembali dan minum anggur perayaan. Aku. Aku segera kembali, malam ini kita minum sampai mabuk. Halo, apakah ini Ajie? Iya, ada apa? Bibi ini benar-benar binatang. Si Guang kecil yang manis itu, tempat jualannya bangkrut. Dia berutang banyak dan lari pulang kampung.
Tadi malam dia minum minuman keras. Dia membuat ulah mabuk di ruang tamu rumah kampung. Dia bilang mau menggali kakekmu dari kuburan. Dia dulu menipumu pergi ke Zuhai dan berjanji bagi hasil 5-5, tapi akhirnya menggelapkan semua uang. Semuanya dibeberkan. Sekarang semua sanak saudara tahu. Mereka tahu kami berdua menghisap darahmu. Pamanmu yang tertua pagi ini langsung menerobos masuk ke rumah, menunjuk hidungku dan memaki aku sampahnya keluar gali. Dia bilang mau buka kuil leluhur dan mengusirku. Paman keduamu, bibi ketigamu, dan yang lainnya. Sekarang, bahkan tidak mau mengangkat teleponku. Ajie, bibi tahu salah. Bibi waktu itu buta hati karena serakah. Mendengar hasutan Guang, kamu sekarang sudah jadi bos besar. Tolong bantu bibi, mohon belas kasihan pada pamanmu dan yang lain, ya? Bibi sudah tidak betah di kampung halaman. Bibi, Ajie, kamu bilang saja. Hal-hal yang lalu. Jangan lagi dibicarakan. Kalian hidup baik atau buruk, sudah tidak ada hubungan denganku. Mulai sekarang, jalanilah hidup kalian dengan baik. Aku masih ada rapat, aku tutup. Sudah 3 bulan nunggak sewa. Mau ngemplang, depositnya dipotong semua. Bawa barang rongsokanmu dan pergi sana. Jangan kotori lantai saya. Wah, bukankah ini Bos Chen? Kok restoranmu bangkrut, sampai ngemis ke toko kami? Achang, saya cari Ajie. Berani-beraninya kau panggil nama Jiege, pergi jauh-jauh, Chang Jie. Biarkan dia datang. Ajie, Guangshu salah. Saya sudah buta hati. Bisnismu sekarang besar sekali. Kasih saya makan. Biarkan saya cuci piring di dapur belakang juga tidak apa. Tuan Chen, ingatanmu jelek. 2 tahun lalu kau bilang padaku, meninggalkanmu. Aku bahkan tidak sanggup memegang mangkuk pengemis. Itu omong kosongku. Aku lebih buruk dari anjing. Aji, kau orang besar yang murah hati. Aku juga ingin menerimamu. Tapi sayang, mangkukku menganggapmu kotor. Chang Ye, jangan biarkan dia menghalangi jalan tamu. Dengar, pergi. Hahaha. Chen Guang, kau bajingan. Kau membuat keluargaku hancur berantakan. Kau juga mematahkan jariku. Kau ganti uangku. Bayar minumanku. Persetan bajingan. Kau bajingan kecil. Kalau bukan karena kau, Melahirkan anak yang kejam dan tidak tahu terima kasih. Apa aku bisa bangkrut kalau bukan karena anak itu? Warungku. hancur di tangan kalian berdua, ayah dan anak. Aku pukul mati kau tua bangka. Celaka, demi uang kotor sedikit. Sampai tidak jadi manusia. Anjing liar di luar berisik sekali. Tutup jendelanya. Baik. Tutup jendela. Rumah kita sekarang bersih. Jangan biarkan bau busuk itu masuk. Ajie, kau akhirnya datang. Apakah kau membawa surat pengampunan? Cepat tanda tangani untukku. Tempat sialan ini. Aku tidak tahan sehari pun di sini. Chen Guang, kau terlibat pencemaran nama baik bisnis, memalsukan fakta, menyebabkan kerugian ekonomi langsung pada restoranku. Pengacara sudah menghitung. Cukup untuk membuatmu masuk penjara 3 tahun. Aku akan membayar, bahkan jika harus menjual segalanya. Ajie, Paman Guang, kumohon, kita ini keluarga. Kau tidak bisa membiarkan aku mati di dalam sini. Hitung, 15 lembar, Rp1.500. Ajie, ini 2 tahun lalu. Adik perempuanku diranjang sakit menunggu uang ini. Tolong. Ayahku, orang jujur berusia 50-an, di air lumpur di depan kiosmu, di depan semua pelanggan di jalan, bersujud padamu. Aku salah. Aku binatang, apa yang kau katakan waktu itu? Kau bilang tulang keluarga Chen kami murah. Kau bilang aku, Ajie, bahkan jika mati kelelahan, seumur hidup, tidak akan bisa memegang mangkuk pengemis. Akulah yang murah, tulangku murah. Ajie, apakah aku bisa menggantinya dengan nyawaku? Kau berbesar hati. Tanda tangani untukku. Chen Guang, aku datang hari ini, bukan untuk mendengarkan pengakuanmu. Aku hanya datang untuk mengatakan satu hal secara langsung. Aku tidak tanda tangan. Ajie, kau tidak bisa sekasar ini. Tuan Chen Jie, konfirmasi, menolak memberikan surat pengampunan pidana, benar? Ya.
Chen Jie, kau pengkhianat. Kau akan mati celaka. Ajie, kembalilah. Bu, ada apa? Aje, hari bahagia begini kok matamu merah? Bu, segelas ini harus kuminum untukmu. Kau yang datang dengan tas karung bekas dari kampung halaman. Kau yang mengambil batang besi berkarat dan mendobrak pintu belakang yang tertutup rapat itu. Kaulah yang bilang selama tidak mencuri, jangan pernah menyerah. Tanpa bantuanmu dalam hidupku, tanpa tanganmu yang terendam sabun cuci piring, mencuci ribuan panci itu untukku, tak akan ada restoran besar Jie hari ini. Juga tidak akan ada kita sekeluarga, duduk bersama di sini. Kau adalah penyelamatku dan Xiaomin. Segelas ini kupersembahkan untukmu, Bu. Asyik ngobrol terus. Hari ini kan hari Xiaomin keluar dari rumah sakit. Aku masak sendiri, buatmu hidangan spesial. Kepiting goreng di Fengtang. Ini masakan andalanku, juga andalan restoran keluarga kita. Coba. Jie Xiaomin baru selesai operasi, belum lama. Bisa makan yang berminyak begini dan pedas? Bu, tenang saja, aku sudah tanya ahli di Beijing. Sekarang semua indikator Xiaomin sudah normal. Makan sedikit seafood, tambah protein berkualitas, bagus untuk pemulihan. Lagi pula masakan ini sudah kumodifikasi. Kelihatan merah tapi sebenarnya wangi, sama sekali tidak pedas. Wah, kenapa? Apa tidak bisa dikunyah? Kalau enak, makan yang banyak. Kunyah pelan-pelan, jangan tersedak. Kak, setelah aku sembuh total, aku juga mau seperti kamu. Aku ingin sama sepertimu, aku ingin menjadi bos besar sepertimu. Kamu gak usah, kamu bahkan tidak bisa mengangkat wajan besi. Menulis, untuk ujian masuk universitas. Nanti kamu mau makan apa? Kak, ibu bilang dulu waktu kamu kerja di tempat makan, uang 500 yuan yang kamu kirim setiap bulan semuanya diambil ayah untuk beli minuman keras. Sebenarnya, setiap kali ayah mabuk dan mengamuk, aku diam-diam dari sakunya mengambil uangnya. Satu demi satu. Aku tahu, itu semua adalah hasil keringatmu di depan kompor, terkena asap minyak, uang yang kamu hasilkan dengan tetesan keringat, uang. Aku kesakitan berguling-guling di tempat tidur, tidak tega membelikan obat penghilang rasa sakit. Kak, aku simpan semuanya untukmu. Totalnya 1.235 yuan. Ambillah untuk beli wajan yang bagus. Jangan pakai wajan bekas orang lagi. Baik, baik. Kak, aku terima. Kak, dengan uang Xiaomin, beli wajan terbaik di dunia. Aduh, Mas J, Anda sekarang kan udah jadi bos besar punya puluhan juta. Punya banyak manajer pembelian di bawahmu, kenapa masih datang sendiri ke dermaga yang amis, dan bau ini kedinginan aja? Paman Sun, saya tidak percaya barang yang dipilih orang lain.
Barang bagus semuanya timbang untuk saya. Tidak akan kurang sedikit pun. Mas Jie, restoranmu makin besar. Perahu buruk saya ini, hampir tidak bisa memasok barangmu. Kalau tidak bisa, ganti perahu besar. Kamu ganti perahu sebesar apa? Aku, Jie, bisa menampung sebanyak itu barang. Kemudian banyak orang bertanya padaku, kenapa meskipun sudah jadi bos besar? Masih setiap jam 4 pagi, datang sendiri ke dermaga yang amis dan bau ini. Aku tidak menjawab mereka. Tapi kau mati-matian. Juga harus kau pegang erat di tanganmu. Wajan ini,